Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Saat Alika memasuki kelas, ternyata Devin sudah duduk di kursinya lebih dulu. Sepertinya setelah bel berbunyi tadi, mereka langsung balik dari kantin. Dari mana? Alika menoleh ke arah Devin. Dari itu, logat dari perpus, kan? Alika mengumpat dalam hati. Selain manusia batu, suaminya ini juga peramal ternyata. Kok Devin bisa tahu? Kantin ngelewatin ruang perpus, sahut Devin datar. Lo tadi kemana? Tidak mungkin Alika mengatakan. Alika tadi ke rooftop, terus ketemu sama premannya IPS sekaligus anak pemilik yayasan. Walaupun nakal, tapi cowok itu baik. Alika ngomong banyak sama dia. Alika seneng ngomong sama dia, karena bicaranya nyambung sama Alika, nggak kayak Devin yang nggak bisa ngomong dengan benar. Sama saja menggali kuburannya sendiri jika Alika berkata demikian. Dari taman belakang sekolah. Semoga Devin percaya dan tidak bertanya lagi. Alika tidak terbiasa berbohong, jadi saat ini jantungnya berdetak dengan kencang takut-takut kalau suaminya tahu ia berbohong. Oh, Alika bernafas lega karena Devin berkata singkat dan percaya kepadanya. Wah. Lita, coba deh lihat Juna, ganteng ya kalau lagi keringatan gitu. Rambut basahnya itu loh. Lita mendelik malas mendengar perkataan Alika. Jangan genit, matanya dijaga. Ingat, lo itu udah punya suami. Bercanda Lita, ujar Alika menyengir. Alika dari tadi cuma liatin Devin, kok. Kalau Devin gimana? Tanya Lita menggoda Alika membuat pipi cewek itu merona. Ganteng nggak? Ya ganteng lah. Seru Alika ngegas karena terlalu bersemangat. Devin itu, hot. Lita ikut tertawa mendengar ucapan Alika. Lo tadi kemana nggak ke kantin? Ke rooftop. Setelah beberapa detik Alika menyadari jawabannya barusan, lalu menggigit bibir bawahnya. Semoga Lita tidak memberitahukan pada Devin. Ngapain lo kesana? Baca buku, padahal selama waktu istirahat Alika tidak sedikit pun membaca buku, melainkan berbincang dengan Irzan. Baca buku ngapain ke rooftop, di perpustakaan, kan bisa. Tadi di perpus penuh, makanya baca di rooftop. Lita menganggukkan kepalanya. Cewek itu kembali menatap ke arah lapangan. Kelas 11 IPA 1 saat ini sedang jam olahraga dan para cowok-cowok sedang bermain futsal, sedangkan cewek-cewek lainnya bermain voli. Alika, lo coba lihat Devin deh. Alika mengikuti perintah Lita. Cewek itu menatap Devin dengan senyum mengembang. Ganteng, komentarnya pada cowok itu. Lita berdecak. Bukan itu maksud gue. Lo liatin si Devin baik-baik. Kayaknya tuh cowok badannya rada lemes. Alika mengamati Devin dengan mata fokus ke arah cowok itu. Iya. Apa Devin sakit ya? Tunggu bentar lagi, kayaknya mereka mau istirahat, ujar Lita. Benar saja. Beberapa menit kemudian cowok-cowok itu beristirahat sejenak ke pinggir lapangan untuk berteduh di bawah pohon. Alika mendekat ke arah Devin dengan sebotol air mineral di tangannya. Nih, barusan Alika beli di kantin, diminum ya Devin. Tanpa sepatah kata pun, Devin mengambil minuman Alika lalu meneguknya. Interaksi antara Alika dan Devin tidak luput dari pantauan para teman sekelasnya, sehingga mereka semua menyoraki dan menciciekan Alika dan Devin. Cie, uhuy, cie, si Devin udah ada pawang tuh. Sedang dimabuk cinta. Devin si cold boy ternyata sekarang udah punya pacar, cie.
Selain keenam sahabat Devin beserta Lita dan Revi, semua teman sekelas murid 11 IPA 1 taunya kalau Devin dan Alika pacaran. Biasalah, berita yang disebarkan oleh si Aldongo. Alika duduk di sebelah Devin. Devin sakit, ya, enggak, seriusan. Tapi tadi Alika perhatiin Devin kayaknya lemes. Kalau Devin sakit jangan dipaksa, istirahat aja. Devin menatap Alika tanpa suara cukup lama, terlalu lama sampai Alika merasa pipinya memanas dan memerah malu. Cewek itu memalingkan wajahnya dari samping lalu menatap ke arah lapangan. Devin jangan liatin Alika gitu. Alika malu, tahu. Alika menggigit bibir bawahnya. Devin menyentuh pipi Alika, membawa wajah cewek itu supaya menatapnya. Jangan digigit. Apa? Bibirnya jangan digigit. Alika semakin gugup. Jantung cewek itu semakin berdebar kencang saat ditatap oleh Devin. Kenapa? Emangnya? Bahkan suara Alika sudah bergetar. Biar gue aja. Devin semakin mendekatkan wajah keduanya. Woi, sialan. Masih di sekolah ini anjing. Alaska melempari kepala Devin dengan botolnya yang sudah kosong. Devin meringis kesakitan sambil memegangi kepalanya yang berdenyut sakit. Masih di sekolah, Vin. Kalau mau ehem-ehem, di rumah aja. Ujar Bima tertawa ke arah Devin. Makanya Alika, sering-sering kasih jatah, biar si Devin nggak main di sembarang tempat. Aldo ikut menimpali. Jatah apaan? Tanya Kardi, anak kelas IPA 1 yang sedang duduk di dekat mereka. Udah kayak suami istri aja. Juna tersenyum misterius ke arah Kardi. Belum tahu dia, ayam itu chicken. Tak ingin dibicarakan lebih lanjut, Devin menarik tangan Alika untuk pergi dari sana. Alika tersentak kaget, Devin mau bawa Alika kemana? Cewek itu mengikuti langkah panjang Devin yang membawanya kembali ke kelas. Setelah masuk ke dalam kelas, Devin mengunci pintu kelas. Kok dikunci? Tanya Alika bingung. Biar gak ada yang masuk. Apa? Alika gak salah dengar, kan? Tanya Alika dalam hati. Devin menuju meja mereka lalu duduk di bangku sana. Siaga 1, siaga 2, ketika Devin membuka baju. Dan siaga 3, ketika Devin menatap Alika lalu memanggilnya. Duduk ke sini. Alika memundurkan tubuhnya mendekati pintu. Enggak. Alika semakin panik saat Devin berjalan mendekati dirinya. Devin. Devin mau ngapain? Alika berbalik membelakangi Devin, lalu menarik gagang pintu namun gagal karena terkunci. Tangan Alika berusaha menggapai kunci yang berada di bagian paling atas daun pintu, namun tidak sampai karena tubuhnya terlalu pendek. Devin mendekat ke arah Alika. Tangan cowok itu menahan tangan Alika yang hendak membuka pintu. Jangan dibuka. Alika hanya bisa diam tanpa kata dan tanpa pergerakan. Cukup lama mereka terdiam sampai akhirnya Devin menarik tangan Alika lalu membawa menuju meja mereka. Alika merasa takut, panik sekaligus gugup. Mau ngapain? Tanya Alika dengan suara tercekat. Devin menarik satu bangku di depan lalu disusun memanjang sebelah bangkunya dan Alika. Setelah duduk, cowok itu menepuk bangku di sebelahnya. Duduk ke sini. Meskipun ragu, Alika menuruti dan duduk di sebelah Devin. Tanpa Alika duga, Devin merebahkan tubuhnya dan menggunakan paha Alika sebagai bantalan. Cowok itu mengambil baju olahraga yang sebelumnya berada di atas meja lalu menutup tubuh atasnya. Gue mau tidur sebentar. Alika menunduk menatap Devin yang sudah menejamkan matanya. Alika dengan ragu mengelus kepala Devin, lalu menarik tangannya kembali. Namun dengan cepat ditahan Devin. Elus lagi. Alika menggigit bibir bagian dalam mulutnya,
menahan teriakan. Ya Allah, ganteng banget suami Alika kalau lagi tidur kayak gini. Jadi pengen nyium. Alika berteriak dalam hati. Nafas Devin semakin teratur, pertanda cowok itu sudah tertidur. Alika memeriksa dahi Devin. Tidak terlalu panas, mungkin karena dahi cowok itu dipenuhi keringat. Ketika suhu tubuh meningkat naik panas, maka keringat akan bereaksi keluar untuk tetap menjaga dan menstabilkan suhu tubuh. Itu sebabnya ketika kita merasa panas, keringat akan keluar dari pori-pori kulit, tujuannya supaya suhu tubuh kita tetap normal. Alika memegang lengan Devin dengan erat. Bel pulang sekolah sudah berbunyi sekitar 20 menit yang lalu. Gue gak apa-apa, Alika. Alika menatap wajah Devin yang terlihat sedikit pucat. Tapi muka Devin pucat. Devin sakit. Gue gak sakit. Bohong. Kelihatan tahu kalau Devin lagi gak enak badan. Udah, Devin jangan bawel, biar Alika bantuin jalan ke parkiran. Devin menghela nafasnya. Baiklah, ia memang tidak enak badan, tapi masih sangat amat mampu untuk berjalan sendiri. Pelan-pelan aja jalannya, tegur Alika saat Devin mempercepat langkahnya. Entar kalau jatuh, Alika yang repot, Devin yang kesakitan. Gue pengen cepet-cepet pulang, balas Devin. Kenapa buru-buru, sih? Biar cepet sampai. Emangnya Devin mau ngapain kalau udah sampai? Devin berhenti melangkah lalu menatap Alika. Mau dipeluk. Alika menggiring Devin masuk ke dalam apartemen dengan membawa tas cowok itu. Duduk dulu, atau langsung ke kamar. Sebenarnya Alika menginginkan untuk duduk di sofa dulu, pundaknya saat ini terasa pegal karena membawa 2 buah tas sekaligus. Langsung ke kamar, Alika mendegus pelan, namun tetap melanjutkan langkah untuk pergi ke kamar mereka. Setelah membantu Devin duduk, Alika berdiri di samping cowok yang terbaring di ranjang itu. Devin tunggu sebentar, ya. Alika siapin air hangat dulu buat Devin mandi. Nggak usah, gue. Devin bisa nurut aja nggak? Devin itu lagi sakit, jangan keras kepala. Iya, ujar Devin akhirnya. Setelah menyiapkan air hangat untuk Devin mandi, Alika meletakkan pakaian untuk Devin di atas kasur supaya memudahkan cowok itu untuk ganti baju. Saat Devin masih mandi, Alika berjalan ke arah dapur lalu mencoba memasakkan Devin bubur. Setelah bermenit-menit, akhirnya Alika selesai dengan bubur yang dimasaknya dengan susah payah. Cewek itu kemudian kembali ke kamarnya. Alika meletakkan nampan yang berisi semangkuk bubur dan segelas air putih ke atas nakas, sedangkan dirinya duduk di ujung kasur tempat Devin berbaring saat ini. Devin. Makan dulu, ya. Devin membuka matanya, cowok itu mencoba untuk duduk namun ditahan Alika. Nggak apa-apa, Devin baring aja. Biar Alika yang suapin Devin. Gue bisa makan sendiri. Devin. Alika menatap Devin dengan bibir yang mengerucut. Devin lagi sakit, nurut sama Alika, ya. Berantemnya nanti aja, kalau Devin udah sembuh. Alika khawatir sama Devin, Alika takut Devin kenapa-napa. Mata Alika sudah berkaca-kaca. Terserah mau dibilang cengeng, lemah, atau apa. Alika tidak peduli. Yang Alika pedulikan saat ini adalah kesehatan Devin. Alika sangat khawatir kalau Devin jatuh sakit. Jangan nangis, ujar Devin lembut. Alika dengan cepat menggosok kedua matanya dengan punggung tangan. Alika enggak nangis kok. Sekarang, Devin makan dulu ya. Cewek itu mengambil bubur yang berada di nakas. Alika masaknya tadi buru-buru. Walau enggak kayak bubur di luaran sana. Tapi pas Alika cobain, rasanya masih layak dimakan kok. Alika menyuapi Devin dan Devin mulai memakan bubur buatan Alika.
Alika sedikit meringis saat Devin mengunyah pelan makanan dalam mulutnya. "Gimana rasanya?" tanya Alika. "Enak," sahut Devin. Bibir cowok itu sedikit tertarik pelan untuk tersenyum tipis. "Enak banget." Alika tersenyum mendengarnya. Setidaknya suaminya mau memakan masakannya saja sudah membuat ia senang. Alika kembali menyuapi Devin sampai bubur di dalam mangkuk itu habis tak tersisa. Cewek itu kemudian memberikan suaminya minum lalu menyuruh memakan obat. "Lo belum mandi?" Devin menatap Alika yang masih memakai seragam sekolah dengan lengkap. Alika menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Udah makan?" tanya Devin lagi. "Belum. Mandi dulu, abis itu makan ya. Entar lo sakit juga kalau nggak makan." Alika tersenyum mendengar ucapan Devin barusan, cowok itu ternyata juga peduli dengannya. "Tapi nanti Devin gimana?" "Gue gak apa-apa, cuma butuh istirahat. Nanti aja." Alika jagain Devin dulu. "Alika." Devin menatap Alika dengan tatapan memohon, tidak ada tatapan tajam atau datar dari cowok itu. "Kalau lo gak makan, entar sakit. Kalau lo sakit, yang jagain gue siapa?" "Ya udah." Alika menurut. Alika mandi dulu, kalau Devin butuh sesuatu panggil Alika aja. Malam hari tiba, namun sakit Devin belum mereda. "Kita ke rumah sakit aja, ya Devin?" "Nggak usah, gue gak apa-apa kok. Cuma demam biasa. Kalau malam ini istirahat, besok pasti sembuh. Tapi kalau besok Devin masih sakit, kita ke rumah sakit ya." Devin tidak menjawab Alika. Cowok itu menaikkan selimut ke tubuhnya lalu memejamkan mata. Devin tidak mau pergi ke rumah sakit. Selain tidak suka aroma obat-obatan, cowok itu juga takut disuntik. Apalagi kalau ia dirawat di rumah sakit, para sahabat laknatnya pasti mentertawakan dan mengejek Devin lemah. Walaupun perkataan mereka hanya bercanda tapi malunya terasa nyata. Alika kembali memeriksa suhu tubuh Devin dengan termometer. Padahal Devin sudah makan obat penurun panas, tapi kenapa suhu tubuh cowok itu belum turun? Alika meletakkan punggung tangannya di dahi Devin. Panas, dan terasa lebih panas dibanding beberapa jam yang lalu. Dengan panik, dan langkah tergesa-gesa, Alika mengambil handuk kecil dan sebuah mangkuk yang sudah diisi air untuk mengompres Devin. Alika memeras handuk kecil itu lalu menempelkannya di dahi Devin. "Devin, jangan sakit, ya. Devin harus sembuh." Alika nggak tega lihat Devin sakit kayak gini. Devin menatap Alika dengan mata sayu. Sejujurnya dia tidak tidur dari tadi, ia hanya memejamkan matanya untuk meredakan rasa sakit kepalanya. "Gue gak apa-apa, Alika." Alika khawatir banget sama Devin. Devin harus cepat sembuh pokoknya. Kalau Devin gak cepat sembuh Alika bakal bawa Devin ke rumah sakit. Devin menatap Alika dengan tersenyum tipis. "Khawatir?" "Iya." Alika khawatir banget sama Devin. Alika lebih suka sama Devin yang cerewet ke Alika daripada Devin yang lemah kayak gini. Alika lebih milih Devin bilang Alika bego atau cengeng daripada Devin diam kayak gini. Alika kangen berantem sama Devin. Air mata Alika luruh tak tertahan. Cewek itu sampai menangis sesenggukan karena melihat Devin jatuh sakit. Devin tadi pagi masih sehat. Kenapa sekarang jadi sakit gini? Tangisan Alika semakin menjadi, ia tidak suka melihat Devin demam. Alika takut Devin kenapa-napa. Tangan Devin menarik Alika dengan pelan ke dalam pelukannya. "Udah, jangan nangis lagi." Bukannya berhenti, tangisan Alika malah semakin menjadi di pelukan Devin, apalagi saat merasakan suhu tubuh yang panas dari cowok itu. Devin harus cepat sembuh. Devin semakin mengeratkan pelukannya dengan Alika.
Iya, besok gue pasti udah sembuh kok. Besok kalau udah sembuh, Devin istirahat di sini aja, gak usah sekolah. Iya, sahut Devin. Cowok itu merasa begitu nyaman saat memeluk Alika dengan posisi berbaring dan saling berhadapan seperti itu. Udah salat maghrib, Devin melonggarkan pelukannya untuk menatap wajah Alika. Devin ingin menahan Alika lebih lama lagi di pelukannya, namun cowok itu tidak ingin egois sampai membuat Alika meninggalkan kewajiban terhadap agamanya. Alika lagi ada halangan. Jemari Devin menghapus sisa air mata Alika yang membasahi pipi cewek itu. Jangan nangis lagi, nanti cantiknya luntur. Devin kembali tersenyum lalu memeluk Alika lagi. Sedangkan Alika tersenyum lebar sambil menggigit kuat bibir dalamnya supaya tidak berteriak karena baper. Pengen tidur. Devin sedang dalam mode manja, dan Alika suka. Devin tidur aja, biar Alika jagain. Devin mencium dahi Alika sebelum benar-benar tidur. Good night, have a nice dream, my wife. Alika terbangun ketika merasa terganggu oleh suara Devin yang meracau tidak jelas. Dia kembali memeriksa suhu tubuh Devin, namun terasa masih panas. Alika melepaskan pelukan Devin dengan pelan-pelan supaya suaminya itu tidak terbangun. Jujur, Alika merasa sangat nyaman saat berada di pelukan mantan, pelukan Devin maksudnya. Alika mengambil handuk kecil di dahi Devin lalu kembali mencelupkan ke dalam mangkuk. Devin harus cepat sembuh, kasihan kalau masih sakit. Alika nggak tega lihat Devin berbaring lemah kayak gini. Alika kangen berantem sama Devin, kalau Devin sakit Alika nggak punya temen berantem lagi. Alika mengompres Devin berjam-jam selama semalaman penuh. Alika bahkan tidak tidur demi bisa menjaga Devin. Devin terbangun saat suara azan subuh berkumandang. Dengan mata yang masih tertutup, cowok itu mengelus lalu menepuk kasur di sampingnya untuk mencari keberadaan Alika. Karena tidak menemukan keberadaan Alika di sampingnya, Devin membuka mata. Alika, cowok itu terpaku menatap istrinya, yang sedang terduduk di samping ranjang dengan kepala di kasur. Mata Devin naik ke atas melihat tangan mungil Alika yang masih menggenggam handuk sebagai kompresannya tadi malam. Devin mengelus kepala Alika yang berada di dekatnya. Alika, bangun. Alika terusik dari tidurnya karena usapan di rambutnya. Dengan mata mengantuk berat ia menatap Devin. Devin pengen sesuatu. Kenapa tidur di situ? Pas tengah malam, Alika meriksa dahi Devin dan masih panas, terus Alika inisiatif buat ngompres Devin. Lo nggak tidur? Alika tersenyum menenangkan Devin. Alika tidur kok, cuma bangun sesekali pas ngeganti kompresannya aja. Bohong. Padahal Alika baru tidur sekitar 1 jam yang lalu karena menjaga Devin dan mengganti kompresannya supaya panas Devin cepat turun. Tapi gue udah sembuh kok. Alika meletakkan tangannya di dahi Devin untuk kesekian kalinya. Alhamdulillah, panasnya mulai berkurang. Tidak sepanas semalam. Devin jangan sekolah ya, hari ini. Istirahat di rumah aja. Terus lo gimana sekolahnya? Kalau Devin tidak sekolah, otomatis Alika juga tidak bisa sekolah. Naik ojek taksi online. Alika tidak berani, takut diculik. Alika nggak berani kalau ke sekolah sendiri. Devin berpikir sejenak. Bisa saja sih, ia meminta para sahabatnya untuk mengantar jemput Alika. Tapi sayangnya sahabatnya tidak ada yang normal dan bisa ia percayakan. Ya udah nggak usah sekolah, ucap Devin akhirnya. Emangnya boleh? Tanya Alika polos. Nanti gue telpon papa minta buatin surat izin. Alika menghela nafasnya dengan panjang, matanya terasa berat karena masih mengantuk. Ia memijat dahinya. Kalau ngantuk tidur ke sini.
Devin menepuk kasur di sebelahnya. Devin nggak tidur. Ini mau tidur, sahut Devin. Makanya sini, pengen peluk lagi. Muka Alika sudah memerah bak kepiting rebus mendengar ucapan Devin. Devin kok jadi manja, sih? Emangnya nggak boleh? Boleh kok, tapi... Ih, Alika jadi malu, tahu. Lo nggak mau dipeluk? Mau. Ya udah, makanya kesini. Alika menaiki kasur lalu berbaring di sebelah suaminya. Devin memajukan tubuhnya untuk semakin dekat ke arah Alika. Alika memejamkan matanya saat Devin mengelus punggungnya. Devin, Alika mau minta sesuatu boleh? Apa? Alika minta Devin kayak gini terus, bisa? Alika mau Devin manja dan hangat ke Alika. Alika nyaman kayak gini sama Devin. Entah bener atau salah, tapi Alika ngerasa Devin sayang sama Alika. Besok-besok jangan berubah dan dingin lagi ke Alika. Alika lebih suka Devin manja daripada Devin galak. Devin masih setia mengelus punggung Alika naik turun. Ia mendengarkan dengan jelas dan seksama permintaan gadis di dekapannya itu. Alika sayang sama Devin. Tangan Devin tiba-tiba berhenti mengelus punggung Alika. Cowok itu menatap wajah Alika yang berada di dadanya. Mata cewek itu tertutup. Entah Alika dalam posisi tidur atau sadar mengatakan itu, tapi Devin senang. Devin tersenyum mendengarnya. Devin mendaratkan bibirnya di pelipis Alika. Mencium cewek itu cukup lama. Gue juga. Lalu setelahnya dia mendekap Alika dan menyusul Alika ke alam mimpi. Devin terbangun untuk yang kedua kalinya. Cahaya matahari menyorot terang di balik jendela kaca unit apartemen miliknya. Cowok itu menunduk untuk menatap Alika yang sedang terlelap di dekapannya. Devin tersenyum tipis menatap wajah Alika. Alika menang, dan Devin mengaku kalah. Devin sudah berusaha bersifat dingin dan bersikap buruk ke Alika, namun ia gagal. Alika terlalu baik untuk menerima perlakuan buruknya. Dari sekian banyak perlakuan bodohnya yang membuat cewek itu menangis, tidak sekalipun Alika benar-benar marah dan membenci Devin. Dan dari semua perlakuan Alika kemarin, Devin sadar, Alika terlalu berharga untuk disia-siakan, ya walaupun terkadang Alika terlalu baik dan naif. Devin mengusap pipi Alika pelan supaya istri manjanya itu terbangun. Walaupun tak tega, Devin harus tetap membangunkan Alika. Hari sudah beranjak siang. Jam dinding kamar mereka sudah menunjukkan pukul 8 lewat. Alika melenguh pelan lalu mengerjapkan kelopak matanya. Devin udah bangun. Mata Alika kembali menutup. Bangun dulu. Udah jam 8 lewat. Alika melepas pelukan Devin di tubuhnya lalu terduduk untuk mengumpulkan nyawanya. Devin mau sarapan apa? Jujur, Devin merasa kehilangan saat pelukan mereka terlepas. Ia ingin memeluk Alika lebih lama lagi. Lo mandi aja dulu, sahut Devin. Biar gue yang masak sarapan. Kok gitu? Enggak enak. Devin istirahat aja. Biar Alika yang buat sarapan. Kemarin Alika buka YouTube, terus nonton tutorial masak nasi goreng. Devin mau makan nasi goreng. Alika buatin ya. Devin kembali tersenyum. Bahkan cewek itu berusaha belajar memasak untuk dirinya. Ya udah, lo mandi aja duluan. Abis itu baru gue. Oke. Tapi kalau Alika mandi Devin baring di sini aja, ya. Jangan kemana-mana. Devin menyuapkan nasi goreng buatan Alika ke dalam mulutnya. Bahkan Devin belum sempat mengunyah, Alika sudah bertanya banyak tentang rasanya. Gimana? Gimana? Enak nggak? Asin? Tawar? Kurang garam? Kurang kecap? Atau kurang bumbu? Sayur atau apa? Atau ada kebanyakan yang Alika masukin. Enak, pas.
Gak ada yang kurang dan gak ada yang kebanyakan. Alika tersenyum lega. Untung enak. Berarti resep sama step by stepnya benar. Alika ikut menikmati sarapannya sambil menikmati wajah Devin dengan tersenyum senang. Tidak tahu kenapa dirinya bisa sebucin itu pada Devin, tapi Alika sangat suka berada di dekat cowok itu, menatapnya lama, apalagi berpelukan. Astaga, Alika menepuk dahinya pelan. Kenapa ia jadi berpikiran aneh, sih? Semua itu karena Devin. Karena sikap Devin yang berubah padanya, karena Devin terlalu ganteng, dan karena tubuh Devin terlalu nyaman ketika dipeluk. Apalagi ketika berpelukan sebelum tidur, dengan suami sendiri pula. Sangat nyaman. Devin melirik Alika dengan tatapan penasaran karena cewek itu menepuk keningnya beberapa kali dan tersenyum lebar menatap ke bawah. Loh kenapa? Alika mendogak menatap Devin. Alika lagi ngebayangin pas kita tidur sambil pelukan semalam. Alika menutup bibirnya dengan telapak tangannya. Astaga laknat sekali mulutnya. Akibat dari jarang berbohong, jadinya yang keluar langsung kejujuran yang membuat ia malu. Kenapa? Tanya Devin. Masih mau? Devin tersenyum tipis sambil menaikkan sebelah alisnya. Walaupun mau, tapi Alika tetap malu ditanya demikian. Jangan bahas itu lagi. Alika malu. Alika masuk ke dalam kamar dengan ponsel yang ditempelkan pada telinganya. Devin yang sedang duduk di atas ranjang sambil memangku laptop menoleh ke arah Alika. Iya mah, alhamdulillah, udah mulai sembuh kok sekarang. Ini Devin lagi main laptop. Alika menatap Devin yang sedang menatapnya, boleh kok. Alika menyerahkan HP-nya pada Devin. Mama Devin telepon. Alika tersenyum menatap Devin yang sedang memakai kacamata saat bermain laptop. Suami Alika, imut banget. Batinnya. Devin menerima HP tersebut. Ma, Devin, tadi pagi papa bilang kamu minta buatin surat izin buat kamu sama Alika. Kamu sakit. Semalam, sahut Devin. Sekarang nggak lagi. Terdengar helaan nafas dari Sarah, dan Devin yakin mamanya sedang mencemaskan dirinya saat ini. Beneran udah sembuh? Iya, Ma. Mama pengen lihat kamu sekarang dan pastiin kondisi kamu bener-bener baik. Tapi Mama nggak bisa ke sana. Kamu sama Alika bisa ke sini. Ngapain? Devin mengerutkan dahi. Dirinya yang sakit. Kenapa dirinya pula yang harus ke sana? Mama mau pastiin kamu baik-baik aja. Mama khawatir sana kamu. Papa kamu juga ada yang kau dibicarakan sama kamu. Bicara apa? Mama nggak tahu persis. Tapi ini penting, sangat penting Devin. Jam makan siang nanti papa kamu pulang ke rumah. Kamu sama Alika bisa ke sini juga, kan? Tubuh Devin memang sudah sembuh, tapi sedikit melelahkan jika ia harus berkendara ke rumahnya yang cukup jauh. Devin, bisa, kan? Iya. Setelah ini Devin langsung ke sana. Devin melepas kacamatanya lalu menyerahkan ponsel milik Alika. Mama nyuruh kita ke sana. Tapi Devin masih harus istirahat. Mama ngapain nyuruh kita ke sana? Gue udah sehat, Alika. Ada sesuatu penting yang mau papa bicarain. Pakai taksi online aja ya. Bujuk Alika. Alika nggak mau Devin kelelahan. Entar Devin malah sakit lagi. Kalau pakai mobil sendiri lebih nyaman dan gampang kalau mau pulang kapan aja. Tapi Devin beneran udah sehat kan? Nggak sakit lagi. Devin menghela nafasnya pelan. Menghadapi Alika harus mempunyai banyak tenaga untuk berbicara pada istri bawelnya itu. Ganti baju sekarang. Abis itu kita berangkat. Assalamualaikum. Senyuman cerah timbul dari wajah Sarah ketika melihat anak dan menantunya datang. Waalaikumsalam.
Alika berlari kecil ke arah mama mertuanya lalu memeluk wanita paruh baya itu. Alika kangen sama mama. Mama juga kangen sama Alika. Alika baik-baik aja, kan? Sarah mengelus rambut Alika dengan sayang. Matanya kemudian beralih menatap Devin. Anaknya siapa? Yang sakit siapa? Yang ditanyain siapa? Gerutu Devin menyindir ibunya itu. Sarah melepas pelukan dengan Alika lalu mendekat dan hendak memeluk Devin. Ma, Devin udah besar, jangan peluk-peluk. Sarah terkekeh pada Devin. Iya, mama nggak peluk. Kamu gimana? Beneran udah sehat? Iya. Kalian berdua udah makan? Udah dong. Alika masak nasi goreng tadi pagi. Alika menatap mamanya dengan senyum. Ada rasa bangga ketika mengatakan hal itu. Ya sudah kalau gitu, Alika bisa bantuin mama masak buat makan siang. Bisa dong. Ayo ma, Alika mau sekalian belajar masak. Sarah dan Alika sedang menyiapkan makan siang di dapur. Meskipun rumah Devin memiliki asisten rumah tangga, namun tugas mereka hanya membersihkan rumah. Memasak adakah tugas mutlak Sarah? Sementara Alika dan mamanya berada di dapur, Devin menghampiri Arya yang baru saja pulang ke ruangan kerja papanya. Papa mau ngomong apa? Tanya Devin tanpa basa-basi. Arya tersenyum tipis menatap anaknya. Benar-benar khas dirinya yang tidak suka basa-basi. Malam ini kakek kamu ngadain acara bersama dengan kolega dan rekan bisnis papa. Jadi, Devin tahu arah pembicaraan papanya, namun ia seolah-olah tidak mengerti bahkan tidak peduli. Kamu harus ikut Devin, papa mau memperkenalkan kamu ke para rekan bisnis papa. Supaya mereka lebih mengenal penerus, Devin menyela dengan cepat. Aku nggak mau. Devin mendegus. Topik pembicaraan yang paling tidak ia sukai. Mau tidak mau, kamu tetap harus, ujar Arya datar pada anak satu-satunya itu. Kamu anak tunggal, nggak ada yang diharapkan selain kamu. Cuma kamu satu-satunya penerus Mahesa Group. Pak, Devin mau bangun bisnis sendiri. Devin nggak mau lanjutin bisnis papa. Devin lebih suka ngerjain sesuatu dari nol dan berhasil dari hasil kerja keras Devin sendiri. Papa ngerti kamu udah bisa biayain hidup kamu sama istri kamu. Papa juga udah tahu pendapatan kamu bisa hidupin keluarga kamu. Ini nggak hanya tentang pendapatan dan uang, Pak. Setelah usaha dan kerja keras Devin, harusnya papa lihat semua kemajuan Devin sekarang. Harusnya papa bisa hargain itu semua. Devin menatap papanya dengan berani. Aura intimidasi ikut keluar dari cowok itu. Papa tahu kan, tujuan Devin bangun cafe Devin dari nol sampai sukses dan berkembang kayak sekarang. Itu sebagai bentuk perlawanan Devin. Bukti bahwa Devin bisa berdiri sendiri tanpa bantuan papa. Arya tersenyum licik, dan dengan keberhasilan dan kesuksesan kamu sekarang, papa semakin yakin kalau kamu bisa memimpin perusahaan kita dengan baik nantinya. Devin mengepalkan kedua jari di sisi tubuhnya. Papanya benar-benar manusia manipulatif. Jelas-jelas dulu laki-laki itu menantangnya. Kalau Devin mampu membangun usaha tanpa bantuan papanya, maka Devin akan dibebaskan dari tuntutan dan paksaan mereka. Tolong pikirkan Devin, ini juga demi keluarga kamu dan kelanjutan keluarga Mahesa. Kamu satu-satunya putra tunggal yang akan menjalankan semua tugas dan tanggung jawab itu. Aku enggak mau, Pak, tekan Devin sekali lagi. Arya menatap anaknya dengan tatapan kesal, marah dan heran. Bercampur aduk menjadi satu. Kenapa kamu sangat menghindari dan takut jadi penerus Mahesa Group Devin? Papa kasih tahu ke kamu, semua perusahaan yang berada di bawah naungan Mahesa Group itu berlisensi resmi dan halal.
Tidak ada pelanggaran ataupun tindak kriminal dari semua perusahaan keluarga kita. Kamu menolak jadi penerus seakan-akan perusahaan kita memproduksi narkoba, mengedar ganja, bahkan menjual para wanita. "Pak," seru Devin memperingati papanya. Arya terkekeh pelan. "Itu bagian dari takdir kamu, Devin. Kamu tidak bisa menghindarinya. Bahkan sejauh apapun kamu melangkah, kamu akan tetap kembali ke titik yang seharusnya." Devin memejamkan matanya sambil menghela nafas pelan. Untuk yang kedua kalinya, Devin benci takdir. Dan kamu akan selalu bersyukur pada akhir takdir kamu nantinya. Seperti saat ini, Arya mulai terlihat menyebalkan di mata Devin. Papanya itu pasti akan menggoda Devin. "Papa lihat, kamu tadi senyum-senyum melihat ke arah Alika. Kamu tidak bisa bohong sama perasaan kamu sendiri, kan?" Devin berdiri hendak keluar dari ruangan papanya. Ia paling tidak suka ditertawakan. "Yang tadi bagaimana, Devin? Kamu mau, kan?" Enggak ada alasan lagi Devin bisa nolak permintaan laki-laki tua bangka yang manipulatif seperti Anda, sarkas Devin datar. Penghinaan oleh anaknya membuat Arya merasa senang. Putranya cukup pandai menggunakan sarkas. "Bagus. Nanti malam, Papa akan bawa kamu dan perkenalkan kamu sebagai anak tunggal Papa." Devin sudah memegang gagang pintu hendak keluar. Namun ia tiba-tiba teringat istrinya. "Alika di bawah. Tentu saja. Kamu mau ninggalin istri kamu sendiri di rumah ini. Kamu juga harus memperkenalkan Alika nantinya." Devin mengerutkan dahinya. Memperkenalkan Alika sebagai istri. Mahesa mendekat ke arah Devin yang masih berdiri di depan pintu. Berkomunikasi jarak jauh seperti itu tidak terlihat baik dan tidak nyaman. "Kamu bicarakan dan kasih pengertian dulu ke Alika sebelum bilang kalau dia pacar kamu. Takutnya dia salah artian." Devin ngerti, cowok itu menganggukkan kepalanya. Arya menepuk bahu Devin. "Papa percayakan semuanya sama kamu. Papa nggak nyuruh kamu nutup usaha kamu sekarang ataupun nanti, tapi Papa minta ketika kamu udah lulus, kamu fokus urusin Mahesa Group." Devin meninggalkan Arya tanpa kata dari ruangan itu. Selama makan siang Devin hanya mengeluarkan suara sebatas, iya atau tidak. Alika merasa Devin kembali seperti sebelumnya, sosok yang dingin dan sulit disentuh. Alika takut itu terjadi, apalagi semenjak keluar dari ruangan papa mertuanya Devin seperti ada masalah. Setelah selesai membantu Sera merapikan meja makan dan mencuci piring, Alika pergi ke kamar Devin. Devin sedang duduk termenung dengan posisi membelakanginya di meja belajar. Alika mendekat ke arah Devin lalu menyentuh bahu Devin. "Devin, kenapa?" Devin menyentuh punggung tangan Alika di pundaknya. Cowok itu berdiri lalu memutarkan tubuhnya menghadap Alika. "Kalau ada masalah cerita ke Alika, ya. Barangkali Alika bisa bantu." Tanpa sepatah kata pun, Devin menarik pinggang Alika lalu merengkuh cewek itu ke dalam pelukannya. Devin memejamkan mata, menarik nafas panjang lalu menghembuskannya pelan. Pelukan dan wangi tubuh Alika membuat Devin merasa nyaman, beban pikirannya sedikit terangkat. Alika membalas pelukan Devin. Tangannya mengelus punggung Devin pelan. Alika enggak tahu Devin kenapa. Tapi semoga aja Devin selalu baik-baik aja. "Gue baik-baik aja." Devin tidak ingin Alika mencemaskannya. "Tadi Mama nyuruh bilang ke Devin, katanya malam ini kita tidur di sini aja. Mamanya pasti mengetahui tentang acara tadi malam, makanya menyuruh mereka menginap. Nanti malam lo ikut gue, kan?" Alika menjauhkan kepalanya dari dada Devin lalu mendongak menatap wajah cowok itu. "Kemana?" "Secret place."
Alika berdecak kesal. Kenapa pakai rahasia segala sih? Devin tersenyum tipis. Gue mau ngenalin lo ke orang-orang. Maksudnya, Alika sedikit menegang. Ia masih takut jika Devin memberitahukan rahasia mereka berdua. Gue mau ngenalin lo, cuma sebagai pacar gue. Gak apa-apa, kan? Alika bernafas lega. Bagus deh. Alika juga belum siap kalau ngasih tahu ke orang-orang kalau kita udah nikah. Devin tahu, kan, orang-orang pasti berpikir negatif ke Alika. Mereka pasti mikir kalau kita nikah, karena Alika hamil duluan. Gimana mau hamil, buat aja belum pernah. Devin gak tidur siang. Devin baru sembuh dari sakit loh, harus banyak istirahat. Temenin gue nggak bisa tidur sendiri. Sebagai jawabannya, Alika tersenyum dan mengangguk senang. Sarah naik ke lantai atas untuk mencari menantu kesayangannya itu. Saat membuka pintu, ia malah melihat pemandangan yang membuatnya tersenyum bahagia. Alika dan Devin sedang tertidur dalam posisi berpelukan. Niatnya mencari Alika untuk mengajak gadis itu membeli gaun untuk dipakai nanti malam dia urungkan. Sarah memanggil Arya untuk turut menyaksikan pemandangan indah tersebut. Tidurnya Devin kayaknya nyenyak ya, Pak. Arya ikut tersenyum. Akhirnya Devin bisa dapatin bahagianya dia. Padahal baru beberapa minggu mereka berdua tinggal sendiri, tapi Devin udah duluan luluh sama Alika. Rencana kita emang berjalan mulus, 100% berhasil. Bersambung.